Oke. Ada yang udah pernah datang di materi pertama kedua? Oke, silakan tulis 1, 2, 3. Ya, kalau yang pertama kali berarti 1. Kalau yang udah 2 kali 2. Wah, hadir terus dari Pak Siswadi. Wow, 3 kali. Pak Amin, 3 kali hadir. Oke. Ada yang baru. Oke. Oke. Salam kenal. Oke, ada yang baru juga ya, Tony ya. Ya Pak, ada beberapa baru bergabung. Baru bergabung. Oke. Yes. Selamat datang. Ya. Oke. So, hari ini kita akan hadir terus ya. Oke, thank you Bu Eva. Oke, hari ini kita akan membahas bab 3. Oke, kita akan membahas bab 3. Thank you Pak Siswadi. Oke, kita akan membahas bab 3 dari buku Hypnoparenting yang bab 3 itu membahas tentang hypnoparenting itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi kalau di bab 1, bab 2 kita udah belajar tentang apa-apa yang dibutuhkan orang tua dan problem-problem yang terjadi gitu. Sekarang kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya hypnoparenting dan bagaimana itu bisa pemahaman tentang hypnoparenting itu bagaimana itu bisa membantu kita para orang tua ya untuk bisa melakukan tugas kita sebagai orang tua gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hypnoparenting sendiri itu terdiri dari 2 kata sebenarnya ya, yaitu kata hipnosis dan kata parenting gitu. Jadi ada 2 kata yang masing-masing punya arti tersendiri ya. Oke, kalau parenting pasti Bapak Ibu tahu ya, parenting itu segala hal yang berhubungan dengan mendidik anak, membimbing anak gitu ya. Parenting ya, kegiatan dari aktivitas dari orang tua yang dilakukan terhadap anaknya gitu ya. Jadi itu parenting ya, kegiatan mendidik anak. Nah, sekarang hipnosis sendiri itu apa gitu? Karena kan terdiri dari 2 kata, hipnosis and parenting. Nah, hipnosisnya ini apa gitu? Oke, ya. Di sini ada yang sudah pernah mendengar tentang hipnosis? Boleh dituliskan. Pemahaman apa yang Bapak Ibu punya tentang hipnosis? Boleh dituliskan supaya saya tahu Bapak Ibu memahami hipnosis itu seperti apa. Oke, silakan diketik. Hipnosis itu adalah alam bawah sadar. Oke. Thank you Pak Siswadi. Yang lain silakan, saya tunggu. Apa pemahaman Anda tentang hipnosis? Hipnosis itu apa sih sebenarnya gitu? Ayo silakan Bapak Ibu ditulis. Silakan tulis. Apa? Hipnosis itu apa ya? Gitu. Silakan ditulis. Ayo. Sugesti. Oke. Masuk kondisi rileks. Oke. Satu keadaan di mana seseorang fokus atau konsentrasi penuh. Oke. Thank you. Ayo silakan yang lain. Mister Tony, kalau lu sendiri mengenal hipnosis sejak kapan ya? Tahun berapa ya yang waktu bareng Bapak itu ya? Tahun berapa tuh? Yang mana? 2000, ini 2021, 2000 berapa? 2016 kalau nggak salah. 2016 ya? Pas di mana tuh? Yang pertama kenal Bapak itu di seminar ya, di seminar Pak Arisandi yang diadain di tempat saya lupa. Mangga 2 kalau nggak salah Pak. Oh, oke. Lama juga ya? Ya udah lama Pak.
Iya, iya. Oke. Terapi yang menggunakan hipnosis. Itu hipnoterapi, Bu Evi. Kalau hipnosisnya sendiri apa? Oke. Yes, teman-teman, ada nggak di sini yang punya persepsi kurang bagus terhadap hipnosis? Ada nggak? Oh, hipnosis itu magic, gitu kan ya. Hipnosis adalah kondisi mental, gitu. Oke, thank you jawabannya ya. Ada nggak yang punya persepsi negatif tentang hipnosis? Ada nggak? Kalau ada mungkin nggak hadir di sini ya. Gitu. Kalau yang di sini udah pasti nggak gitu, karena judul seminarnya aja hypnoparenting gitu, masih mau datang lah berarti kan. Oke ya. Oke, so jadi hipnosis itu saya akan mengambil definisi dari eh, sebuah definisi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Amerika. Ya, oke. Jadi hipnosis itu adalah sebuah kondisi, tapi bukan hanya sebuah kondisi gitu loh ya. Karena dalam kondisi sehari-hari juga sebuah kondisi gitu ya. Ya, di mana pikiran kritis ditembus dan sebuah ide diterima. Gitu ya. Simpelnya seperti itu. Ya. Jadi ini sebenarnya definisi hipnosis. Oke. Ada dua kondisi gitu ya. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Oke ya. Dan ini kata sambungnya dan. Oke ya, kata sambungnya dan. Artinya apa? Artinya dua kondisi ini harus terpenuhi keduanya. Kalau cuman pikiran kritis ditembus, tapi ide nggak diterima, bukan hipnosis. Atau ide diterima, tapi pikiran kritis nggak ditembus, itu bukan hipnosis juga. Ya, jadi hipnosis itu sebuah kondisi di mana pikiran kritis ditembus dan sebuah ide diterima. Itu baru terjadi hipnosis. Gitu ya. Dari definisi ini udah jelas terlihat gitu ya bahwa hipnosis itu bisa terjadi buka mata ataupun tutup mata. Karena di sini tidak disebutkan apakah matanya tertutup atau terbuka. Apakah dia itu seperti tertidur atau enggak. Ini enggak ada. Ya. Pokoknya pikiran kritis ditembus, sebuah ide diterima, itulah hipnosis. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi itu definisi ilmiahnya, ya. Definisi ilmiahnya seperti itu. Oke. Jadi ketika pikiran kritis ditembus dan sebuah ide diterima, itulah hipnosis. Apa sih pikiran kritis itu? Nah, itu kan sekarang pertanyaannya ya. Oke. Pikiran kritis simpelnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pikiran kritis simpelnya adalah bagian dari pikiran kita yang mempertanyakan sesuatu. Gitu. Seperti misalkan ya, Tony ketemu saya gitu. Terus saya ngomong, "Gila Ton, lu ganteng banget ya," gitu. Nah, ya, sekarang lu ganteng banget nih gitu. Terus ada bagian dari pikirannya yang ngomong, "Entar, maksudnya apa ya?" gitu. Habis ini kayaknya Pak Arisandi punya maksud lain nih. Kok tumben nih muji-muji saya? Nah, itu bagian pikiran kritis tuh. Ya, itu bagian yang memunculkan itu yang namanya pikiran kritis. Gitu. Oke. Atau ketika Anda ketemu dengan seseorang yang perokok, kemudian
Anda ngomong, kamu kalau bisa jangan merokok lah, sayang kesehatan kamu, gitu kan. Apalagi kamu udah punya keluarga, nanti kalau terjadi sesuatu sama kamu, gimana anak kamu, gimana keluarga kamu, gitu kan. Ya, satu sisi logikanya nangkep, gitu. Oke, ya, idenya diterima. Itu tadi ya. Dia paham ide diterima. Tapi pikiran kritisnya nggak bisa ditembus. Kenapa gitu? Iya, gue paham sih. Tapi masalahnya susah lepas. Nah, gitu ya. Jadi dia paham ide itu, gitu, benar, ya. Tetapi bagian pikiran kritisnya ini menolak, gitu. Oke, susah tapi berhenti. Coba kamu di posisi saya, itu, ya. Bagian ini melakukan counter, pembelaan. Ini yang namanya pikiran kritis, gitu. Sampai di sini Bapak Ibu paham tentang pikiran kritis, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Cukup jelas nggak Bapak Ibu tentang apa yang dimaksud dengan pikiran kritis, gitu ya? Jelas ya? Oke, bagus ya. Nah, sekarang sebuah perubahan itu hanya bisa terjadi, oke ya? Sebuah perubahan hanya bisa terjadi kalau pikiran kritis tertembus dan sebuah ide diterima. Gitu. Oke. Artinya sebuah perubahan hanya bisa terjadi melalui kondisi hipnosis sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, kondisi hipnosis ini apakah harus tutup mata? Tidak. Tidak. Bapak Ibu harus garis bawahi ya. Kondisi hipnosis terjadi tidak harus tutup mata. Oke. Contoh ya. Seorang anak masuk kelas 1 SD. Dari TK naik kelas dia. Kelas 1 SD. Kemudian di kelas 1 SD ada satu pelajaran namanya matematika gitu. Ya. Di pelajaran ini anak dikasih tahu kalau 3 dikali 2 sama dengan 6. Karena pikiran kritisnya si anak ini nggak punya data, iya dia terima-terima aja gitu. Oh, 3 kali 2 6. Gitu ya. Oke. Masuk ke pikiran kritis, diterima idenya. Data itu tersimpan di memori jangka panjang. Sampai anak ini kelas 6, SMP, SMA, bahkan sampai kerja, tiap kali ditanya 3 kali 2 berapa, jawabannya udah pasti 6. Gitu. Ya. Enggak mungkin pada saat dia kelas 1 diajarin gurunya, nak 3 kali 2 6. Enggak, Bu Guru, aku maunya itu 8. Enggak mungkin dia. Dia enggak akan melawan. Gitu. Diterima aja pokoknya datanya. Ya. Tetapi berbeda dengan ketika anak itu mulai SMP, SMA gitu. Diajarin satu rumus misalkan. Ya. Dia mempertanyakan, kok bisa ya? Terus gunanya apa ya? Nah, makin dia membantah, pikiran kritisnya makin mempertanyakan, gunanya apa sih belajar kayak begini? Makin susah rumus itu masuk di kepalanya, sehingga akhirnya makin susah pula pelajaran itu bagi dia. Ya karena dia keep asking question ya. Dia selalu tanya, ini gunanya apa sih belajar kayak beginian? Emangnya nanti dipakai kalau udah kerja gitu. Emangnya bisa membuat kita tuh
lebih sukses gitu. Nah, ya kalau itu yang muncul, jadi ya susah dia belajar. Itu yang membuat anak itu jadi susah menerima pelajaran itu. Ya, karena pikiran kritisnya menolak gitu. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi, siapa di sini yang merasa korban hipnosis? Ayo, silakan tulis. Siapa di sini yang merasa menjadi objek hipnosis? Ayo, silakan tulis. Ada nggak? Dari cerita tadi, sekarang saya mau nanya gitu. Siapakah di sini yang menyadari sebagai objek dari hipnosis, sebagai korban hipnosis? Ayo. Ini baru 2 orang nih yang sadar. Oke. Oh iya, ada lagi. Cewek harus bekerja dari mami sejak SD. Oke. Ya, jelas ya. Yang lain. Nah, ini pesertanya cuma 3 orang ya, Tony. Yang lain mana yang lain? Paham nggak? Paham nggak? Jelas ya. Jadi kita semua ini korban hipnosis nggak? Jadi apa bedanya hipnosis dengan indoktrinasi? Nah, doktrinasi itu kan bagian dari hipnosis. Ya. Jadi semua yang pernah sekolah, iya, begitulah. Oke. Jadi semua orang korban hipnosis ya. Gitu. Oke. Doktrinasi itu bagian dari hipnosis. Itu kalau kita belajar hipnosis, itu kita akan tahu tekniknya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, hipnosis ini sebenarnya luas nggak? Oke. Luas banget ya. Siapa yang tadinya di sini berpikir bahwa hipnosis itu harus begini? Ayo, siapa yang tadinya berpikir bahwa hipnosis itu harus tutup mata, teler, tidur gini? Nah, oke. Nah, ya. Nah, sekarang baru tahu ya bahwa oke ya. Sekarang baru tahu ya bahwa enggak, hipnosis itu tidak harus tutup mata, tidur gini enggak. Bukan begitu. Gitu ya, teman-teman. Paham ya sekarang ya? Oke. Jadi yang Anda lihat di TV, yang Anda lihat di televisi, Bapak Ibu, itu sebenarnya cuman 1% dari ilmu hipnosis sebenarnya. Ya, itu cuman 1% doang gitu. Oke, itu masih belum ada apa-apanya sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, masih belum ada apa-apanya. Gitu ya. Jadi intinya adalah 2 hal tadi. Intinya di sini. Intinya di sini. Mau tutup mata, mau buka mata, kalau 2 hal ini terpenuhi, itu hipnosis. Ya. Tetapi kalau dia tutup mata, kita sugesti, tapi besoknya kita lihat perilakunya nggak berubah, berarti gagal, bukan hipnosis. Udah jelas? Jelas ya? Ini ada Bu Eva. Ada yang bilang kalau dibisikin pada saat tidur belum lelap juga hipnosis. Tergantung diterima apa enggak datanya. Tergantung pikiran kritisnya di bypass apa tidak. Ya. Sampai sini paham? Jelas ya, Bapak Ibu? Ya, semoga semuanya jelas ya. Gitu. Jadi hipnosis itu syaratnya 2 tadi.
Ya, kita nggak mau lihat kondisi apapun itu, mau tutup mata, mau buka mata, nggak peduli. Ya, yang penting dua hal tadi harus terpenuhi. Kalau dua hal tadi terpenuhi, ya udah, berarti hipnosis. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda melihat iklan di televisi, Anda melihat iklan di televisi, gitu, oke? Sebuah produk baru, gitu, Anda baru tahu, wih, ada produk kayak gini ya, gitu kan? Ya, terus kemudian Anda terdorong pengen beli. Setelah beli, Anda merasa sebenarnya nggak penting-penting banget sih, gitu. Itu hipnosis, oke? Padahal kan Anda lihatnya dengan buka mata, dengan sadar, gitu kan? Tetapi Anda beli gitu. Setelah beli, pakai sekali, pakai dua kali, terus Anda merasa bahwa ya sebenarnya nggak penting-penting banget sih ya sebenarnya ya gitu. Ya udah. Ayo, ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Ya, itu hipnosis namanya. Pikiran kritis Anda ketembus, sugesti dari iklan itu Anda terima, Anda melangkah. Udah, hipnosis terjadi. Oke ya Bapak Ibu. Jelas? Jelas ya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi mau kondisi buka mata, mau tutup mata, nggak peduli. Pokoknya kalau dua syarat tadi terpenuhi, ya udah. Berarti pada saat itu Anda lagi ada di state hipnosis, gitu ceritanya. Jelas ya? Jelas? Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Karena saya nggak akan ngulang penjelasan ini lagi ya, tentang definisi ini saya nggak akan ngulang supaya kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Ya, kalau enggak nanti muter lagi ke sini lagi, muter lagi ke sini lagi, nggak maju-maju nanti. Gitu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu udah jelas tentang kondisi hipnosis itu seperti apa, sekarang kita akan mengaitkan ini dengan proses parenting gitu. Oke? Bagaimana cara mengetahui pikiran kritis seseorang? Nah, itu perlu belajar. Atau anak kita, ya, itu perlu belajar. Ya. Inilah yang dipelajari sebagai seorang hipnoterapis. Kalau kita belajar menjadi seorang hipnoterapis atau kita belajar untuk melakukan intervensi gitu ya. Ini yang kita akan pelajarin. Bagaimana kita menembus pikiran kritis. Gitu. Oke? Kalau kita ngerti caranya Bapak Ibu, maka membantu perubahan itu jadi lebih kelihatan petanya. Oke? Petanya lebih kelihatan. Apakah nanti perubahannya itu pasti terjadi? Tergantung orangnya. Itu balik lagi, tergantung orangnya. Tapi paling tidak, kita itu tidak buta. Gitu ya. Kita udah punya gambaran. Ya. Kalau keberhasilan perubahannya itu ada variabel lain. Ya. Variabelnya ya orang itu sendiri. Itu ceritanya ya. Tapi paling tidak, kita memperbesar peluang terjadinya perubahan. Sampai sini paham ya? Jadi jangan dipikir, waduh, kalau saya ngerti ilmu hipnosis, nanti semua orang bisa saya kuasai, semua orang bisa nurut sama saya. Tidak. Oke ya? Tidak. Oke? Karena masih ada variabel lain, yaitu orang itu sendiri. Itu. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu? Ya. Terus apa gunanya kalau gitu kita ngerti hipnosis? Mempermudah kita supaya kita punya peta, gitu. Membuat kita lebih punya gambaran tentang apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita nggak buta, kita nggak blank, dan yang penting kita nggak salah, kita nggak ngawur sehingga mengakibatkan kerugian. Gitu ceritanya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kasus parenting, oke, kalau kita mengerti ilmu ini, oke,
bukan berarti, awas ya, hati-hati ya, garis bawahi. Bukan berarti terus kita sempurna jadi orang tua. Terus kemudian anak kita bakal nurut terus sama kita gitu. Enggak begitu, gitu ya. Dengan mengerti ilmu ini, maka kita itu akan lebih mudah memahami anak gitu. Kemudian kita itu akan lebih punya gambaran tentang apa yang perlu kita lakukan. Ya, bukan blank gitu ya, bukan katanya itu menurut pengalaman saya dulu diginiin, saya sekarang begitu aja gitu kan ya. Teman saya anaknya diginiin, dia anaknya bagus, oke deh saya cobain ke anak saya gitu. So Anda kayak nggak punya patokan gitu, ya. Dimana semua yang tadi saya sebutin belum tentu cocok itu untuk anak Anda. Tetapi dengan mengerti ilmu ini, Anda jadi lebih punya gambaran pegangan bahwa oh ini loh anak saya butuhnya ini loh gitu. Which is itu belum tentu sama dengan orang lain gitu loh Bapak Ibu sekalian. Bahkan dengan Anda sendiri pun belum tentu sama gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ya, tolong ketik satu kalau paham. Oke. Tolong ketik satu kalau Bapak Ibu bisa memahami yang saya maksud gitu ya. Good. Ya. Jadi jangan dipikir, wah kalau saya ngerti hipnosis nanti, wah anak saya tuh pasti nurut sama saya. Gitu. Enggak juga kali, gitu ya. Bukan begitu ya. Gitu. Oke ya, sampai sini jelas ya, Bu. Oke, thank you responnya ya. So, jadi apa sih yang kita perlu pahamin gitu kan ya. Oke, bagaimana pikiran kritis kita bekerja. Nah, ini yang kita mau bahas ya di sini gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa apa ya namanya ya? Golden rules gitu ya ceritanya ya, kita ngomongnya seperti itu ya. Ada beberapa hal penting golden rules gitu ya, yang umum-umum ini ya, yang Bapak Ibu perlu tahu gitu. Oke. Yang pertama, oke, ya kalau mau dicatat boleh nih gitu. Yang pertama adalah bahwa pikiran manusia itu bekerja dengan gambar-gambar. Oke, silakan dicatat. Oke. Pikiran manusia itu bekerja dengan gambar-gambar. Pikiran bekerja dengan gambar-gambar. Ya. Oke, apa maksudnya? Maksudnya begini. Kita latihan ya, Bapak Ibu. Nanti tolong kasih respon di chat ya. Cepet-cepetan kasih respon di chat. Oke? Kita latihan. Bapak Ibu, saya akan mengatakan satu kata dan Bapak Ibu perhatikan apa yang muncul di pikiran. Ya, nanti kasih respon di chat. Saya akan ngasih pilihan. Dari pilihan itu silakan dipilih, gitu ya. Oke ya, perhatikan ya. Kita mulai sekarang. Oke. Kata yang pertama, apel. Oke ya. Perhatikan yang muncul di pikiran. Tolong tulis di chat. Yang muncul di pikiran gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan. Ya, gambar, 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 gambar. Oke. Oke, gambar ya. Oke, good. Kata kedua, stop dulu, chatnya stop dulu. Oke. Kata kedua sekarang. Oke. Matahari. Tolong tulis. Yang muncul di pikiran Anda, gambar apa tulisan? Gambar apa tulisan? Wah, gambar lagi. Bagus. Itu yang saya maksud, pikiran kita bekerja dengan gambar-gambar. Oke ya. Ini tanpa sadar Bapak Ibu udah belajar tentang gimana cara kita kerja pikiran ini ya. Kemudian yang kedua, oke ya, stop chatnya ya. Oke, sekarang yang kedua nih. Oke. Yang kedua adalah
pikiran memproses yang dominan dan kemudian memerintahkan syaraf dan otot terkait untuk merespon. Oke. Biasanya ini menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah perilaku. Oke ya. Contoh. Oke. Ya, contoh-contoh. Di sini semua Bapak Ibu tahu nggak jeruk lemon itu apa? Pernah melihat jeruk lemon nggak? Kalau ada yang nggak pernah melihat jeruk lemon, boleh chat kosong gitu ya. Coba ketik kosong di chat. Jeruk lemon ya. Kalau Anda nggak pernah lihat, ketik aja kosong. Nah, kalau nggak ada, ketik kosong. Kalau nggak pernah lihat, ada yang nggak pernah lihat ya? Bu Stina nggak pernah lihat ya? Jeruk lemon nggak tahu. Oh, nggak tahu. Rasanya juga nggak tahu. Bu Stina nggak pernah tahu jeruk lemon. Rasanya juga nggak tahu. Oke, coba saya carikan gambarnya. Salah dengar maksudnya? Oke, sekalian aja deh. Supaya semua tahu. Bapak Ibu tahu ya ini jeruk lemon. Nah, ini dia. Tahu ya? Oh. Ih, jeruk lemon. Wis ya. Coba Bapak Ibu ya, coba bayangin nih. Misalnya ini diperes di mulut. Jadi Anda ambil nih satu belahan ini Anda ambil ya, kemudian setelah itu Anda arahkan ke mulut, Anda peras di mulut Anda. Oh, Anda peras gitu kan. Nyam 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 nyam. Gimana tuh? Gimana tuh? Hah? Gimana rasanya? Gitu ya. Oke. Nah, siapa yang kelenjar ludahnya udah mulai keluar langsung? Ada nggak? Wih, langsung ada yang ngaku di sini, Pak Winoto. Ya, Pak Siraj. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Tuh, kan? Yes. Pertanyaan saya, emang jeruknya ada? Nggak ada. Tapi kenapa sel-sel syaraf Anda, kelenjar-kelenjar air liur Anda, memproses seakan-akan jeruknya ada? Itu yang saya maksud para kalimat kedua tadi. Oke? Pikiran memproses yang dominan. Perhatikan. Tadi untuk sesaat ya, saya minta Anda melihat jeruk lemon, mata Anda ngelihat. So saya ngoceh di situ ya, saya ngomong, Bapak Ibu bayangkan kalau jeruk lemon ini. Untuk sekian detik itu, pikiran Anda terisi dengan segala hal tentang jeruk lemon. Mata Anda melihat jeruk lemon, walaupun itu gambar. Telinga Anda mendengar saya ngomong tentang jeruk lemon. Jadi pada saat tadi itu, pikiran Anda dibanjiri dengan jeruk lemon, jeruk lemon, jeruk lemon, jeruk lemon. Maka otomatis tanpa Anda bisa kendalikan dan tanpa Anda bisa kenali gitu ya, otomatis otak memerintahkan kelenjar liur kita keluar. Terus otomatis. Itulah kerja pikiran bawah sadar. Sampai sini jelas. Sampai sini jelas. Ya. Itulah kerja pikiran bawah sadar. Anda bahkan tidak menyadari otak Anda memerintahkan kelenjar air liur untuk keluar. Gitu. Anda bahkan nggak sadar. Ya, makanya itu disebut pikiran bawah sadar. Karena kerjanya tidak pernah Anda sadari. Oke, tahu-tahu mulut Anda rasanya asem gitu aja. Ya, sampai sini jelas ya. Oke.
Tapi seandainya orang itu nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, nggak pernah ngerasain gitu ya, jeruk lemon, kira-kira apakah responnya akan seperti itu? Tidak. Oke. Jadi hipnosis hanya bisa terjadi kalau database-nya ada. Kalau database-nya nggak ada, nggak bisa. Oke ya Bapak Ibu, jelas? Jelas, jelas. Saya harapkan semakin jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau database-nya nggak ada gimana? Kita bangun, kita buat, kita masukkan, kita input, gitu. Ya, supaya database-nya ada. Gitu ya ceritanya ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Karena waktu saya pendek soalnya. Nah, jadi sekarang kita balik lagi ke proses parenting gitu. Bapak Ibu, pernah dengar sebuah ungkapan yang mengatakan anak-anak itu seperti kertas putih. Tergantung apa yang akan dituliskan di kertas itu. Itulah anak-anak itu akan menjadi. Nah, ya, Bapak Ibu, itulah peran orang tua. Jadi, kalau Anda nggak mengerti apa yang dituliskan, kalau Anda nggak sadar apa yang sudah dituliskan dan apa yang akan Anda tuliskan, bahaya nggak bagi anak Anda? Ayo, bahaya nggak? Oke, contoh hari apa ya? Jumat ya. Sekarang ini hari apa sih? Minggu. Benar hari Jumat. Oke, hari Jumat itu saya ketemu klien. Orang dewasa ini ya, seorang pebisnis. Dia mengatakan, aduh Pak, tolong dong saya dibantu gitu. Kenapa gitu kan? Saya tanya gitu. Ini cowok ya, udah berkeluarga. Saya itu kan kepala keluarga. Saya juga punya bisnis. Dan saya bertanggung jawab untuk masa depan keluarga saya. Tetapi problemnya adalah saya itu sering merasa takut salah kalau buat keputusan. Nah, loh, ya kan? Bapak Ibu bayangin, pebisnis sering merasa takut salah buat keputusan. Kira-kira bahaya nggak? Oke, itu problemnya. Kemudian ngobrol-ngobrol sama saya, digali gitu ya, ditanya, saya tanyain, saya mau tahu akar masalahnya apa. Ternyata dari kecil dia tidak pernah dilatih membuat keputusan. Oke. Tetapi diharapkan orang tuanya jadi mandiri. Pertanyaannya, mungkinkah seorang anak bisa mandiri kalau tidak mendapatkan latihan yang cukup untuk mandiri? Oke. Akhirnya terungkap. Akhirnya terus dia sadar juga gitu kan ya. Jadi, Bapak Ibu, pria dewasa ini pada saat kecil ditanya mamanya, "Kamu mau makan apa?" "Nasi goreng aja, Mah." "Wah, jangan nasi goreng. Makan sayur aja ya, sup aja ya, sup." Ya udah, makan sup akhirnya. Oke. Keesokan harinya ditanya lagi, "Nak, hari ini kamu mau makan apa?" "Sup aja, Mah. Aku pengen sup." "Kemarin kan udah sup. Makan soto aja ya."
Ya udah makan soto akhirnya. Oke. Besok lagi ditanya, kamu pengen makan apa, Nak? Pengen ayam goreng, mah. Kan kemarin di soto sudah ada ayamnya. Kali ini rawon aja ya. Makan rawon. Gitu ya. Besoknya lagi ditanya, Nak, kamu pengen makan apa? Terserah mama aja deh gitu. Kok terserah sih? Kamu pengennya apa? Enggak lah, terserah aja deh gitu. Oh ya udah, mama masak sayur bayam ya. Ya udah makan. Oke. Besoknya lagi ditanya, Nak, kamu mau makan apa? Terserah lah, mah. Mamanya marah. Kamu ini ditanyai kok sering jawab terserah sih gitu. Kamu tentuin dong. Kamu pengen makan apa? Oh ya udah, aku pengen makan soto. Waduh, masa soto lagi sih, Nak? Makan yang lain apa? Makan telur aja yuk. Gitu. Fuyung he gitu. Kita udah lama loh nggak pernah makan fuyung he gitu. Bapak Ibu, teman-teman, familiar dengan kejadian begitu? Ya, Bapak Ibu, pria dewasa tadi inget banget. Bahkan sebelum dia SMP, kelas 5, kelas 6, setiap kali dia ditanya mamanya, dia selalu jawab terserah, terserah, terserah. Ya, kenapa gitu? Karena tiap kali dia jawab, selalu keinginan mamanya yang terjadi. Tetapi dia diharapkan mandiri, gitu ya. Dan akhirnya ketidakberanian dia untuk membuat keputusan karena kalau buat keputusan selalu salah, buat keputusan selalu salah, terbawa sampai dewasa. Apa yang terjadi di pikiran bawah sadarnya? Pikiran bawah sadarnya menyimpulkan keputusan apapun yang saya buat selalu salah. Apapun yang saya lakukan di mata mama selalu salah. Bapak Ibu sekalian, ketika sugesti diri ini diulang terus, makin kuat. Kalau buat keputusan, saya selalu salah. Kalau buat keputusan, saya selalu salah. Akhirnya, pikiran kritisnya jebol juga. Dan karena itu menjadi dominan, saya selalu salah. Buat keputusan selalu salah. Jadi dominan di otaknya. Itulah yang terjadi di masa dewasa. Sampai sini jelas? Oke ya. Semoga Bapak Ibu jadi paham ya. Milih pakaian juga gitu. Aduh nak, jangan pakai baju itu, kenapa? Aku suka. Kan ini mau ketemu teman mama, janganlah. Ya udah, namanya ganti. Oke. Besoknya lagi. Aduh nak, kita mau ke mall, jangan pakai baju itu. Aku suka, mah. Aku suka, Pak. Udahlah, jangan. Nanti kalau ketemu temannya papa gimana? Malu-maluin aja. Udah ganti lagi. Besoknya ditanya, nak kita keluar yuk gitu. Nggak usah deh. Loh, kenapa? Nggak usah lah. Karena dia tahu kalau dia milih baju pasti disuruh ganti dan mendingan nggak usah pergi gitu supaya nggak terjadi konflik. Terus orang tuanya komplain lagi. Kamu kenapa sih diajak pergi susah? Nah, lo ya. Jadi kasihan nggak sih anak-anak itu? Kasihan ya anak-anak kita ya. Itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, itu baru contoh-contoh yang simple, yang sederhana gitu ya. Ada lagi yang lebih seru. Oke.
yang to the point, Oke. Anak ngerjain ulangan salah. Nilainya jelek. Orang tua ngomong, "Aduh nak, kamu itu udah dileskan. Kenapa sih nilainya masih jelek? Kamu kurang fokus kali. Kamu tuh loh makanya main game terus." Sugesti masuk. Oke. Belum lagi kalau ditambahi embel-embel. Kamu itu harus ngerti, uang sekolah kamu mahal. Orang tua cari duit nggak gampang. Masuk ya, cari duit nggak gampang. Oke, masuk ya, sugesti. Masuk lagi ke anak ya, cari duit nggak gampang. Oke. Ketika itu diulang-ulang dan menjadi dominan di pikiran, nah, Anda lihat ini, maka itu akan diproses menjadi perilaku. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu jelas? Bapak Ibu coba renungkan. Apa hal-hal yang Anda ingin ubah dalam diri anak Anda hari ini? Coba Anda renungkan. Oke. Oh, saya tuh kepingin anak saya lebih rajin. Oh, saya tuh kepingin anak saya lebih inisiatif. Oh, saya tuh kepingin anak saya tuh lebih punya tanggung jawab pribadi. Ya, apapun yang Anda pikirkan hari ini, yang Anda itu kepingin anak Anda berubah. Oke. Coba renungkan. Apakah Anda punya peran membentuk perilaku anak itu tadi? Coba Anda renungkan. Apakah Anda punya peran membentuk perilaku anak Anda menjadi seperti hari ini, terutama perilaku yang buruk? Apakah Anda punya peran di sana? Oke. Bapak Ibu, saya sering mengatakan seperti ini. Itu dia. Oke. Begitu ceritanya. Silakan direnungkan, benar apa enggak? Silakan direnungkan, benar enggak ya? Gitu. Oke, Bapak Ibu. Kalau gitu, seandainya udah terjadi problem, apapun problemnya, bisa nggak sih kita mengubahnya? Bisa. Caranya gimana? Gimana caranya? Sugesti lagi. Ingat, semua sikap perilaku buruk anak Anda hari ini terbentuknya karena sugesti dari orang tua. Oke. Jadi kalau Anda ingin mengubahnya, sugesti Anda harus berubah juga.
Oke. Apa yang sering Anda lontarkan, apa yang sering Anda katakan, itu perlu diubah. Oke. Kalau Anda tidak mengubah kata-kata Anda pada anak, maka perubahan anak akan menjadi lebih sulit lagi. Gitu. Gitu ya ceritanya. Oke? Jelas? Oke ya. Jangan khawatir, itu bisa diubah. Gitu ya. Ubah kata-kata Anda. Saya kasih tips. Ya, tipsnya adalah ini dia. Ya, katakan apa yang Anda inginkan terjadi. Kalau Anda ingin anak Anda diam, katakan, "Nak, please tenang." Oke. Kalau Anda ingin anak Anda rajin, "Nak, makin hari makin rajin ya." Kalau anak Anda ingin anak Anda percaya diri, katakan, "Papa percaya, Mama percaya, makin hari kamu makin berani, makin hebat." Oke. Katakan yang Anda inginkan terjadi. Itu ya. Kalau selama ini Anda mengatakan apa yang tidak Anda inginkan, contoh, "Jangan ribut, kenapa sih?" Gitu ya. Ya tinggal Anda ubah. Oke. Bapak Ibu, selama ini kita tidak pernah belajar menjadi orang tua. Kita merasa keterampilan pengetahuan menjadi orang tua itu natural. Kita hanya kopas dari apa yang dulunya dilakukan kepada kita. Dan kita nggak tahu itu benar atau salah. Kita kopas saja. Oke. Mulai sekarang saya harapkan Bapak Ibu mulai belajar, siapkan waktu untuk mengerti dan belajar tentang anak Anda, tentang pikiran Anda bekerjanya bagaimana, tentang bagaimana pikiran anak Anda bekerja. Karena kalau Anda tidak mengerti, tidak memahami bagaimana pikiran anak Anda menyerap informasi, memproses informasi, terus Anda kasih informasi yang salah, ya dia tidak akan respon dengan baik. Itu sama dengan Anda beli handphone, Anda nggak tahu caranya nge-save data di handphone. Semahal apapun handphone Anda, tentunya nggak akan berguna bagi Anda. Sama dengan anak-anak kita. Kalau Anda nggak mengerti bagaimana caranya nge-save informasi yang Anda mau sampaikan pada anak Anda, ya anak Anda akan kesulitan memproses pelajaran-pelajaran yang Anda mau sampaikan kepada mereka. Akhirnya error. Gitu. Nah, detailnya nanti Bapak Ibu bisa baca di buku Hypnoparenting ya, detail-detailnya ya. Oke. Saya di sini menyampaikan inti utamanya seperti apa gitu. Nanti detail-detailnya Bapak Ibu bisa baca dari buku itu. Karena terlalu banyak detail yang harus disampaikan. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Mr. Tony. Oke, baik. Terima kasih Pak Arisandi untuk pembahasan bab 3 hari ini. Ya, sebetulnya tadi sepertinya tugas sudah diberikan di akhir sesi ya.
untuk perenungan ya. Jadi untuk malam ini kita akhiri kelas kita sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih Pak Arisandi. Thank you semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam.